Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Libra, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada The High Priestess. Kartu kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada Queen of Swords. Kartu keempat. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu kelima. Di sini ada Ten of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Two of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Three of Swords. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Swords. Nah, ini menggambarkan kekecewaan, kesakitan, luka yang diakibatkan oleh kecurangan, oleh manipulasi, ataupun oleh hal-hal yang tidak baik yang dilakukan orang-orang dan lingkungan sekitarmu saat ini terhadap dirimu, sehingga kamu sempat mengalami berbagai macam kemunduran di setiap aspek kehidupanmu, baik pekerjaan, bisnis dan usaha, kebahagiaan, ataupun hal-hal lainnya. Mungkin orang-orang ini telah melakukan perbuatan atau persekongkolan yang menyebabkan kerugian terhadap dirimu, yang menyebabkan kemunduran terhadap pekerjaanmu, ataupun persekongkolan untuk menjatuhkanmu, untuk menghilangkan dirimu dari persaingan bisnis dan usaha yang mungkin sama-sama kalian jalani saat ini. Nah, jadi hal ini benar-benar membuatmu terpuruk. Hal ini benar-benar membuatmu jatuh, seolah kamu benar-benar disudutkan oleh keadaan. Tetapi di balik ini semua akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan, serta akan ada pribadi yang lebih kokoh, lebih tegar, dan lebih legowo terhadap hal apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu yang akan nantinya kamu dapatkan. Makanya di kartu ini tergambar ada kesakitan, ada kegagalan, ada kesedihan yang sifatnya hanya sementara. Di balik itu semua akan ada kebahagiaan, akan ada kemajuan dan peningkatan kembali di dalam kehidupanmu. Nah, kenapa kartu ini berkata begitu? Karena di saat kamu menerima hal-hal yang tidak baik dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu saat ini, di saat kamu benar-benar mengalami yang namanya terjepit, disudutkan oleh keadaan, tetapi sikapmu yang begitu tenang, tetapi pribadi yang begitu baik yang ada di dalam dirimu, sehingga kamu mampu memperlakukan mereka juga dengan sangat baik. Tidak ada dendam, tidak ada iri. Justru kamu telah memaafkan mereka jauh-jauh hari. Sehingga saat ini kamu lebih memiliki semangat dan kemampuan untuk terus menata kehidupanmu. Di saat ada pekerjaan yang mundur atau bahkan hilang, kamu terus gigih di dalam mencari pekerjaan-pekerjaan, di dalam mencari peluang, dan kamu terus ingin tambah pengetahuan, ingin tambah skill, belajar dari siapa saja dan belajar dari hal apa saja.
Begitu juga di bidang bisnis dan usaha ya. Nah, maka dari itu, di saat kamu berjuang inilah, ada sekelompok, ada lingkungan atau ada beberapa orang ya yang bisa mengerti kamu, yang bisa melihat keindahan sanubarimu, serta mereka juga bisa melihat potensi yang sangat baik yang ada di dalam dirimu. Sehingga mereka coba memberikanmu tawaran, memberikanmu ide dan gagasan, serta memberikanmu kemudahan-kemudahan untuk bekerja, untuk berbisnis dan berusaha. Dan benar saja, ya, tanpa banyak waktu, ya, berselang beberapa saat saja, kamu mampu menyelesaikan setiap peluang dan kemudahan yang ada dengan sangat baik. Dan terbukti saat ini kamu mulai mampu menata kehidupanmu kembali menjadi lebih baik. Maka hal ini membuat mereka kagum dan membuat mereka semakin percaya. Dan rasa percaya inilah ya yang menjadi promosi, yang menjadi cerita dari mulut ke mulut, sehingga ada lingkungan yang pada saat itu ataupun orang yang tepat pada saat itu ingin melihat kamu, tertarik melihat kemampuanmu, sehingga kamu perlihatkanlah yang terbaik yang kamu miliki, yang terbaik yang kamu hasilkan dari setiap karya-karyamu, dan dari situlah beberapa orang ini tergugah dan menawarkanmu peluang, menawarkanmu kesempatan, bahkan ada yang mempercayakan suatu bisnis, suatu usaha untuk dijalankan kepada dirimu. Nah, inilah mungkin kebahagiaan. Inilah mungkin nantinya peningkatan yang akan kembali kamu dapatkan dan berimbas kepada kemajuan finansialmu. Nah, jadi siapa yang menduga ya? Di saat kamu diperlakukan buruk, dan di saat itu kamu perlakukan mereka dengan sangat baik, dan kamu terus menjalani kehidupanmu, dan seketika ada orang-orang dan lingkungan yang simpati, yang terkesan, dan ada beberapa yang salut serta takjub melihat pribadimu, melihat kemampuanmu, melihat kebaikanmu. Sehingga mereka mulai melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan support, memberikan dukungan, bahkan beberapa ada yang memberikan peluang dan tawaran-tawaran yang sangat menjanjikan, sehingga terjadilah kemajuan kembali di dalam setiap sektor kehidupanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Nah, di sini ada The High Priestess. Nah, kenapa saat ini kamu seolah-olah mendapati berkah? Kamu seolah-olah bertemu dengan orang-orang dan lingkungan yang tepat. Nah, mungkin selama ini kamu adalah seseorang yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih atas apapun yang kamu dapatkan. Kamu selalu panjatkan rasa syukurmu dengan cara berdoa, dengan cara beribadah terhadap Sang Penciptamu, dengan cara mendatangi tempat-tempat ibadahmu masing-masing. Makanya di kartu ini tergambar ada sisi spiritual yang baik, sisi religius yang setiap harinya semakin kokoh, semakin mantap yang kamu miliki. Nah, mungkin hal inilah ya salah satu faktor kenapa kehidupanmu saat ini benar-benar jauh ya dari keterpurukan, jauh dari perbuatan yang tidak baik, karena kamu selalu berpikir positif, berprasangka baik, dan selalu legowo di dalam menerima keadaan, di dalam mensyukuri apapun yang kamu dapati. Sehingga ya energi negatif dari orang-orang yang mungkin tidak baik, dari lingkungan yang mungkin selama ini manipulatif, sehingga energi negatif dari mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam kehidupanmu. Dan dengan itu kamu akan semakin bersyukur, akan semakin berterima kasih atas apa yang kamu dapatkan saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini menggambarkan kemenangan, menggambarkan kesuksesan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Akan segera kamu raih, akan segera ada di dalam genggaman tanganmu. Karena apa? Karena kali ini kamu lebih berpengalaman, kamu tidak akan terlena lagi, dan kamu tidak akan abai lagi. Di dalam memilih orang-orang yang tepat, di dalam memilih lingkungan-lingkungan yang tepat, yang mana nantinya akan kamu jadikan partnership, tim pekerjaan, teamwork, begitu ya, sehingga kamu tidak salah di dalam menilai dan memilih orang-orang yang akan bekerja sama denganmu kembali. Nah, mungkin kamu sempat mengalami kegagalan di masa lalu karena kamu salah atau kurang selektif
di dalam memilih lingkungan, di dalam memilih orang-orang yang akan bekerja sama dengan dirimu. Nah, saat ini kamu beda. Di saat ada kemenangan kembali, di saat ada kemajuan kembali. Tentunya kamu akan lebih selektif dan akan lebih objektif, ya, di dalam memilih orang dan lingkungan yang tepat. Tanpa kamu memusuhi, ya, orang-orang dan lingkungan yang pernah berbuat tidak baik dengan kamu. Justru kamu malah memperlakukan mereka semakin baik. Nah, inilah keunggulan yang kamu miliki saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini menggambarkan kebijaksanaan. Kenapa ada kebijaksanaan di dalam dirimu? Karena kamu memiliki pandangan yang sangat luas, pandangan yang tidak sempit. Kamu memiliki hati yang begitu bisa dikatakan luas seluas samudra. Karena kamu selalu ingin mengasihi, ingin selalu menyayangi, dan ingin selalu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanpa terkecuali orang-orang lingkungan yang pernah menyakitimu, yang pernah berbuat tidak baik terhadap dirimu. Kamu perlakukan mereka secara baik dan secara sama merata, tanpa tebang pilih. Nah, inilah kebijaksanaan yang kamu miliki. Serta di sini tergambar ada empati. Empati yang kamu miliki ini luar biasa. Kamu benar-benar adalah seseorang yang ingin selalu membantu, yang ingin selalu berguna terhadap orang-orang di sekitarmu. Dengan cara berbagi ide gagasan, dengan cara berbagi apa yang kamu miliki, serta dengan cara meringankan dan mempermudah setiap urusan orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, yang kamu ketahui. Nah, jadi wajar saja saat ini, ya, jika ada orang-orang yang saat ini begitu begitu yakin dan percaya terhadap dirimu, sehingga mereka berikan seluruh dukungan, berikan setiap bantuan, berikan setiap kemudahan-kemudahan yang bisa mereka berikan terhadap dirimu, sehingga kamu mampu menjalankan kehidupanmu dengan banyak kemudahan, dengan banyak bantuan, dengan banyak support. Jadi kamu akan mampu melenggang menuju sebuah kejayaan tanpa melupakan perbuatan baikmu terhadap sesama. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Bisa jadi bentuknya adalah keberkahan, bentuknya adalah support dan dukungan serta kemudahan yang selalu kamu dapatkan, ataupun bentuk dari peluang dan kesempatan selalu terbuka lebar ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah mungkin berkah dari perbuatan baikmu. Berkah dari rasa syukurmu, rasa terima kasihmu, ya, terhadap Sang Pencipta atas apapun yang kamu dapatkan. Baik itu buruk maupun baik. Kamu tetap bersyukur, kamu tetap berterima kasih. Nah, inilah mungkin jawaban dari setiap doa-doamu, dari setiap kesungguhan dan keyakinanmu, serta dari setiap perbuatan-perbuatan baikmu untuk pekerjaan, untuk bisnis, serta untuk orang-orang di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini menggambarkan situasi yang bahagia. Ini menggambarkan kebahagiaan yang berkesinambungan, yang berkepanjangan, yang akan mampu kamu pertahankan setiap harinya di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena ada kebahagiaan di dalam hatimu di saat melihat orang-orang sekitarmu tersenyum bahagia, tertawa lebar, berkat bantuanmu, berkat kamu selalu berbagi, dan berkat kamu ingin selalu berguna. Nah, di saat mereka bahagia inilah, ada kebahagiaan tersendiri yang kamu rasakan, yang tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Seperti rasanya macam mana begitu ya? Lega begitu, lega dan senang. Melihat orang lain terbantu, melihat orang lain termudahkan urusannya karena kamu. Makanya di sini juga tergambar semesta seolah-olah juga ikut berbahagia atas apa yang kamu rasakan, atas apa yang kamu dapati saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang terakhir. Di sini ada Two of Cups. Ini menggambarkan hati dan perasaan ya. Untuk yang berpasangan terlebih dahulu. Sepertinya pasanganmu saat ini akan semakin
mempercayaimu, akan semakin memahamimu, dan akan semakin memiliki rasa yang begitu hebatnya terhadap dirimu, karena dia sudah makin takut kehilangan, makin cinta dan makin sayang. Kenapa? Karena dia telah melihat bagaimana caramu mengatasi permasalahan, bagaimana caramu menata kehidupanmu, dan bagaimana caramu menuju sebuah gerbang kesuksesan. Ini dilihat di depan matanya sendiri. Maka dari itu, dia semakin hormat, dia semakin cinta, dan semakin yakin bahwa kamulah orang satu-satunya yang akan menghabiskan waktu dengan dirinya. Oke, dan untuk yang jomblo, akan ada seseorang ya yang menuju kamu. Akan ada seseorang yang tiba-tiba mengakui bahwa dia tergila-gila, terkoneksi dan terpesona berkat inner beauty yang begitu indah yang terpancar dari dalam dirimu. Kenapa? Karena kamu selalu berpikiran positif, berprasangka baik, dan selalu berbuat baik. Makanya ada inner, ada pesona yang begitu muncul tampak dari raut wajahmu, dari sikapmu, dari caramu bertutur, dan dari caramu memperlakukan orang lain. Dan seketika seseorang ini benar-benar tergila-gila, benar-benar terpesona dengan dirimu. Dan sepertinya dia juga seseorang yang kamu sukai, seseorang yang memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Makanya di kartu ini tergambar ada cinta yang saling bersambut, berarti kamu juga suka. Dan akan ada saling menukarkan janji, akan ada komitmen untuk menjalani suatu hubungan bersama. Jadi siapakah dia? Bisa siapa saja. Bisa dari lingkungan mana saja. Bisa yang lama ataupun yang baru. Ya, sesuaikan saja dengan kondisi teman-temanku Libra masing-masing. Oke ya. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga temanku Libra benar-benar akan mampu memajukan dan meningkatkan kehidupanmu, dan teruslah menjadi yang terbaik untuk siapa saja, untuk pekerjaan, untuk bisnis dan usaha, dan untuk setiap kegiatanmu. Dan dengan begitu kamu akan selalu mendapatkan perlakuan baik dari lingkungan, dari orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.